Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah untuk niniak mama yang godang besar betuah, poi sampai bertanyo, pulang sampai beberito. Mohon maaf awak ko, andai kata lai kaki salah langkah, tangan salah jangkau, mata salah colo, dan mulut salah ucap. Sekali ko ketiga video ko ditayang ke untuk seluruh permisa di mana sampeyan berada. Judul kita kali ko adalah membahas tentang bahasa Rau. Pertama bahasa Rau dulu. Mengapa disebut bahasa Rau? Karena orang Rau tuh berbahasa sepertinya awak ucap kekinian. Namun lain beberapa logat. Di Rau tuh pun tiap-tiap kampung lain, misalnya di pasar tuh selalu menggunakan ocok. Di Lansik Kodok orang mengucapkan kodok. Kalau di Lubuk Layang, Mapat Tunggul, itu mengikut dari kedua. Lain bilang ocok, kodok. Sudah itu bagian Mapat Tunggul itu agak tinggi pengucapan dia. Kemana samia le? Kalau di Rau kemana samyang, lai kemanonya, lai itu perbedaan logat. Namun pengucapannya semuanya tuh sama. Dan ada beberapa daerah yang memakai bahasa ini, misalnya Natal, Air Bangis, Sibolga, Simelu di Aceh. Kemudian Pasaman keseluruhan sudah sama kita ketahui ya. Kemudian sedikit lagi seperti Bangkinang ada kemiripan. Kemudian di Batu Sangkar, Payakumbuh dia sering mengucapkan ada kemiripan. Dia sering mengucapkan olun, bore. Itu yang kita bahas. Ada yang mengatakan atau lain yang mengecek ke iko bahasa Rau ko bahasa Minang logat Rau. Layunya menyebut ke bahasa Melayu logat Rau. Mana yang betul? Kedua-duanya betul. Mengapa begitu? Rau pernah awalnya berkuasa. Nagari itu dibentuk oleh kerajaan Pagaruyung. Rajanya adalah di Rau itu yang di Pertuan Padang Nunang. Itu pujuk adat di Rau dari 5 boleh bahasa Batal, bahasa 5 boleh. Termasuk Mapat Tunggul, termasuk Muara Sepongi, ada di situ masuk 15. Dan Muara Sepongi juga itu bahasa Minang logat Muara Sepongi, atau bahasa Melayu logat Muara Sepongi. Itu bahasanya sama, hanya perbedaan logat sedikit-sedikit saja. Kemudian mengapa dibilang itu bahasa Melayu logat Rau? Karena kerajaan Melayu pernah jaya atau berkuasa di Rau, yaitu kerajaan Siak. Orang Rau menyebut itu orang Siak itu. Artinya orang Siak itu berbeda perbagian warisnya. Biasanya orang Rau yang lama, orang-orang misalnya ke orang Kubu, yang namanya Kampung Kubu, Koto, kemudian Tanjuang, itu selalu memakai kental dengan adat Minangnya. Kemudian masuk kerajaan berkuasa kerajaan Siak. Pembagian waris, terutama di Mapat Tunggul itu sering, dan keturunan marga suku itu diambil dari ayah. Karena pengaruh kerajaan Melayu juga kuat di sini. Jadi kedua bahasa itu ya sama saja. Bahasa Rau logat Melayu juga betul, bahasa Rau logat Minang juga betul. Itu. Setelah itu di Rau itu termasuk daerah yang strategis secara geografis. Di Rau itu adalah dekat dengan, hanya kalau dilihat dari geografis lintang itu hanya 0, sekian derajat dari garis Khatulistiwa Bonjol. Alahan Mati juga bahasanya sama dengan bahasa Rau itu, Pasaman. Di Bonjol waktu itu ditemukan tambang emas zaman Belanda, maka diturunkanlah raja-raja Pagaruyung di situ, maka kental dengan bahasa Minangnya, Minang yang sesungguhnya kita maksud di sini.
Nah, kemudian di Raau itu maka terjadi perubahan bahasa dialek itu karena Pasaman itulah kabupaten yang bermakna adalah Pasamuan kata orang Minang, Pasamaan kata orang Tapanuli, Bosamo, Pasamuan kata orang dari dari Riau, Kampar, Rokan. Rokan itu juga Minang, buktinya ada rumah adat di situ. Kemudian Kemudian Muara Sungai Lolo itu sudah dekat ke Riau sana, rumah adat Bagonjong masih utuh di sana dan bagus, adat masih berlaku, adat Minang di sana. Kemudian ada sebagian tempat juga kental dengan Melayunya seperti Selayang, itu rumahnya tungkuih nasi. Nah, kemudian tadi datanglah di Raau itu daerah yang subur. Kemudian pada zaman dahulu seperti di Afrika, Raau itu adalah rawa, banyak air. Semua binatang-binatang yang besar, harimau, gajah, tapir, kudanil dan lain minum di situ. Dan banyak yang berburu, baik lokal maupun internasional pada ketika itu, pada zaman iswa-iswa kata orang Minang. Jadi terjadilah perbauran bahasa. Pengucapan nama benda-benda di Raau itu ada yang memakai bahasa Melayu, ada yang memakai bahasa Mandailing, ada yang memakai bahasa Minang. Kesemuanya ini dipakai di Raau, itu istimewanya. Nah, dan di Raau itu kalau orang mengucap nak kemana Wang Yuang, itu yang mengucapkan misalnya orang Mandailing. Biasanya orang Minang ini karena dia berbahasa Minang, orang Minang ini menjawab dengan bahasa dia. Itu sadun. Biasa itu di sana terjadi. Begitu juga sebaliknya. Dan yang unik, waktu pemilihan Bupati Pasaman itu Yusuf Lubis orang Mandailing, Beni Utama itu orang Minang. Itu pemilihnya terbalik. Yang orang Minang banyak memilih Pak Yusuf Lubis. Orang Mandailing banyak memilih orang Minang Beni Utama. Itu manis terjadi sana. Masalah adat istiadat, dia mempunyai komunitas tersendiri, dan bahasa juga mempunyai komunitas tersendiri. Dan kita tinjau dari histori, sebagian Aceh, Singkil, Tapatuan, bahkan Simelu, Bengkulu, Mana, seluruh pantai barat itu mempunyai logat yang hampir sama, Sibolga, Natal. Begitu juga pantai timur, itu juga Melayu, bahasa Melayu. Hanya perbedaan logat sedikit-sedikit seluruh sepanjang pantai timur, kecuali Aceh, dia memakai bahasa, kita sebutlah dia tuh bahasa Nangro. Dia tuh hanya beberapa kesamaan aja yang kita miliki. Tapi dari Kuala Simpang masuk Aceh sampai ke Lampung, bahkan kepulauan Riau itu bahasa yang sama. Begitu juga di barat. Yang berbeda bahasa itu adalah yang di tengah, orang-orang gunung kita sebut. Pertama, bahasa Gayo, bahasa Tamiang, bahasa Karo, bahasa Tapanuli, kita sebut Tapanuli sini adalah Batak keseluruhan. Bahasa Mandailing dan itu juga banyak logat. Kemudian bahasa Minang itu katakanlah itu Dare. Dare itu sama sebetulnya bahasanya. Bahasa Dare itu adalah bahasa Minang, tapi di pesisirnya adalah bahasa Melayu seperti air bangis. Di Ulaan juga banyak orang memakai bahasa seperti mirip dengan bahasa Raau ini. Kemudian sampai orang Kombring. Kemudian orang Lapung. Itu di pegunungan tuh dengan bahasa-bahasanya. Kemudian di pantai timur, kalau di Lampung itu Palembang bagian pantai barat mau timur itu sering dikatakan bahasa Semendo. Ya bahasa Melayu. Nah kemana? Ape? Pengucapan iya di Palembang, au. Di Medan ini juga ada yang mengucapkan seperti daerah Rantau Panjang, Pantai Labu, itu mengatakan iya itu juga au. Kemudian untuk di daerah Riau itu dekat bahasa Melayunya ke Malaysia, logatnya logat Malaysia. Namun seperti saya sebutkan tadi, di Raau ini hanya beberapa derajat lintang utara, itu membujur dari barat ke timur, itu bahasa sama, memenuhi Pulau Sumatera Utara ini, Laut Barat dan Laut Timur, itu bahasanya bahkan sampai ke misalnya di Batu Bara, Tanjung Balai,
apalagi Pantai Cermin Pakam gitu, itu bahasanya sama. Melayunya nak kemana, berapa, apa. Nah, sama dengan Sibolga, itu membentang. Itulah yang disebut, ada sejarah mengatakan Sumatera Tengah. Kemudian bahasa itu berkembang dengan logat masing-masing. Nah, saya kira cukup dulu sampai di sini. Nanti kita bahas lagi lebih detail lagi. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.